Di relung terdalam sebuah hutan primer yang membentang luas laksana permadani hijau tak bertepi, di mana sinar matahari hanya mampu menyusup malu-malu melalui celah dedarunan rapat, berdirilah sebatang pohon sengon, Albizia chinensis, purba. Ukurannya sungguh luar biasa, batangnya kokoh menjulang laksana pilar penyangga langit. Akarnya mencengkeram bumi dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Pohon ini bukan sekadar vegetasi. Ia adalah monumen hidup, saksi bisu perputaran zaman. Uniknya, di dalam sebuah rongga alami yang terbentuk sempurna pada batangnya, hiduplah seorang gadis yang keberadaannya sama misteriusnya dengan hutan itu sendiri. Namanya Sengon, persis seperti pohon agung yang menjadi rumahnya. Sengon tumbuh besar dalam dekapan hutan. Kulitnya sehalus kulit kayu muda, rambutnya legam terurai seperti sulur-sulur liar, dan matanya menyimpan kedalaman dan ketenangan danau tersembunyi di hutan. Ia bukanlah gadis biasa. Sejak kecil, ia merasa memiliki ikatan batin yang kuat dengan setiap helai daun, setiap aliran sungai, setiap makhluk yang menghuni rimba raya. Ia mampu memahami bisikan angin yang melewati rimbunan bambu, mengerti keluhan rusa yang kehausan, dan merasakan denyut kehidupan tanah di bawah kakinya. Keahlian utamanya adalah meramu obat-obatan mujarab dari akar, daun, getah, dan bunga-bunga hutan, sebuah pengetahuan warisan turun-temurun yang ia pelajari dari alam itu sendiri. Bagi segelintir penduduk desa di pinggir hutan, Sengon adalah sosok ambigu. Mereka menghormatinya karena kemampuannya menyembuhkan penyakit yang tak tersembuhkan oleh tabib desa, namun sekaligus menjaga jarak karena kehidupannya yang menyendiri dan dianggap aneh. Mereka menjulukinya penjaga hutan, sosok yang lebih menyatu dengan roh-roh pohon ketimbang dengan peradaban manusia. Sementara Sengon hidup dalam harmoni sunyi bersama alam, nun jauh di seberang hutan, Kerajaan Mandara menikmati puncak kemakmurannya. Istana megah berdiri, perdagangan berkembang pesat, namun kemajuan ini dibayar mahal dengan semakin tergerusnya hutan-hutan di perbatasan demi lahan pertanian baru dan kayu untuk pembangunan. Sebuah ketidakseimbangan yang tak mereka sadari. Kemakmuran Kerajaan Mandara yang tampak kokoh itu ternyata rapuh. Tiba-tiba, tanpa peringatan, sebuah wabah misterius mulai menjalar, menyerang sumber pangan utama kerajaan, ladang-ladang padi yang luas dan kebun buah-buahan andalan mereka. Padi menguning sebelum waktunya, bulirnya kosong dan hampa. Pohon buah meranggas, bunganya layu sebelum mekar, dan buah yang sempat tumbuh pun membusuk dengan cepat, mengeluarkan bau anyir yang mengerikan. Langit yang biasanya cerah di atas kerajaan kini seolah diselimuti awan kelabu keputusasaan. Kepanikan dengan cepat menyebar seperti api dalam sekam. Lumbung-lumbung kerajaan yang semula penuh mulai menipis. Harga pangan melambung tinggi, dan rakyat jelata mulai merasakan ancaman kelaparan yang nyata. Raja Arkananta, penguasa yang bijak namun kini dilanda kecemasan hebat, mengerahkan seluruh tabib istana dan ahli pertanian terbaiknya. Mereka mencoba berbagai ramuan, melakukan ritual-ritual kuno, memeriksa tanah dan air. Namun tak satu pun yang berhasil. Wabah itu seolah mengejek segala pengetahuan dan kekuasaan manusia. Para penasihat kerajaan berkumpul siang dan malam, mencari solusi di dalam kitab-kitab kuno dan berdiskusi tanpa henti. Namun jalan keluar tak kunjung ditemukan. Istana yang biasanya penuh semarak kini diliputi suasana muram. Doa-doa dipanjatkan di setiap kuil. Namun wabah terus meluas, tak terhentikan. Raja Arkananta merasa beban dunia berada di pundaknya, melihat rakyatnya menderita sementara ia tak berdaya. Kerajaan yang ia bangun dengan susah payah kini berada di ambang kehancuran, bukan oleh serangan musuh, melainkan oleh kekuatan tak kasat mata yang merenggut sumber kehidupan mereka. Di tengah sidang kerajaan yang penuh kebuntuan dan keputusasaan, seorang penasihat tua yang telah mengabdi sejak zaman ayahanda Raja Arkananta, angkat bicara. Suaranya lirih namun terdengar jelas di keheningan aula.
Ia menceritakan sebuah legenda lama, kisah yang dianggap dongeng pengantar tidur oleh banyak orang, tentang seorang penyembuh hutan yang tinggal di jantung hutan Sengon, yang konon mampu berbicara dengan alam dan memiliki kekuatan untuk memulihkan kehidupan. Cerita itu disambut dengan keraguan oleh sebagian besar menteri yang berpikiran logis. Namun, Raja Arkananta, yang sudah kehabisan pilihan, melihat secercah harapan dalam legenda itu. Dalam situasi seperti ini, ujarnya dengan suara berat, kita tidak boleh menutup mata pada kemungkinan apapun, bahkan yang terdengar seperti mitos sekalipun. Ia memutuskan untuk mengirim utusan mencari sosok legendaris ini. Tugas berat ini dipercayakan kepada putra mahkotanya, Pangeran Banyuaji. Pangeran adalah sosok pemuda cerdas, terdidik dalam ilmu pengetahuan modern kerajaan, dan cenderung skeptis terhadap hal-hal berbau mistis. Ia menerima tugas itu dengan enggan, lebih karena kewajiban daripada keyakinan. Dipimpin oleh Pangeran Banyuaji, rombongan kecil yang terdiri dari beberapa prajurit pilihan dan seorang pemandu jalan dari desa perbatasan, memulai ekspedisi menembus hutan lebat. Perjalanan itu sulit, medan tak ramah, dan keraguan terus membayangi benak pangeran. Setelah berhari-hari menyusuri jalur tersembunyi, mereka akhirnya tiba di depan pohon sengon raksasa yang menjulang megah. Persis seperti yang digambarkan dalam legenda. Dari rongga pohon itu, muncullah sengon. Penampilannya sederhana namun memancarkan aura ketenangan yang kuat. Pangeran Banyuaji, meskipun terkesima oleh keagungan pohon dan sosok gadis itu, tetap mempertahankan sikap skeptisnya saat menyampaikan maksud kedatangannya. Sengon mendengarkan penuturan Pangeran Banyuaji dengan saksama, matanya yang dalam seolah mampu menembus topeng keraguan sang pangeran. Setelah hening sejenak, ia mengangguk perlahan. Aku akan membantu, ucapnya dengan suara lembut namun tegas. Namun, ada syarat yang harus kau penuhi, Pangeran. Pangeran, yang mengira syaratnya adalah emas atau permata, terkejut mendengar permintaan Sengon. Kau harus ikut denganku, lanjut Sengon. Masuk lebih dalam ke jantung hutan ini, bukan sebagai pangeran, tapi sebagai murid alam. Kau harus belajar mendengarkan bisikan angin, merasakan denyut nadi bumi, dan memahami bahasa sunyi hutan ini. Hanya dengan begitu kau akan mengerti akar masalah yang menimpa kerajaanmu. Pangeran Banyuaji ragu, meninggalkan statusnya, mengikuti seorang gadis hutan yang dianggap aneh, dan mempelajari hal-hal yang bertentangan dengan logika yang ia anut. Namun, bayangan rakyatnya yang kelaparan dan tatapan mata Sengon yang penuh keyakinan membuatnya tak punya pilihan. Dengan berat hati, ia menyetujui syarat tersebut, memerintahkan pengawalnya menunggu di tepi hutan. Maka dimulailah perjalanan pencerahan bagi pangeran. Ia mengikuti Sengon menyusuri jalur setapak tersembunyi, belajar mengenali jejak hewan, membedakan tanaman obat dan beracun, duduk diam bermeditasi di tepi sungai jernih, dan mendengarkan cerita Sengon tentang keterkaitan semua makhluk hidup. Perjalanan itu menguji fisik dan mental pangeran. Ia harus meninggalkan jubah kebesarannya, makan buah-buahan hutan, dan tidur beralaskan dedaunan kering. Perlahan tapi pasti, benteng skeptisismenya mulai runtuh. Ia mulai melihat keindahan dalam kesederhanaan, merasakan kedamaian yang tak pernah ia temukan di istana, dan menyaksikan sendiri bagaimana setiap elemen alam saling mendukung dalam sebuah harmoni yang agung. Sengon, dengan kesabaran dan kearifannya, membimbing pangeran untuk membuka hati dan pikirannya terhadap kebijaksanaan alam yang selama ini diabaikan oleh peradaban manusia. Setelah beberapa hari perjalanan yang mengubah pandangan pangeran, Sengon membawanya ke sebuah tempat yang terasa berbeda. Sebuah lembah tersembunyi yang dialiri sungai kecil berkilauan, dikelilingi pohon-pohon tua berlumut yang tampak bijaksana. Udara di sana terasa murni dan penuh energi kehidupan.
Ini adalah jantung hutan, tempat yang dianggap sakral oleh para penghuni rimba. Disinilah Sengon akhirnya mengungkap kebenaran di balik wabah yang melanda kerajaan Mandara. Wabah itu bukanlah penyakit biasa, Pangeran. Jelas Sengon. Suaranya bergetar menahan emosi. Itu adalah tangisan bumi, rintihan roh-roh alam yang terluka oleh keserakahan bangsamu. Ia kemudian menunjukkan bukti-bukti yang tak terbantahkan. Bekas-bekas penebangan liar yang merusak hutan penyangga di hulu sungai, aliran air yang tercemar limbah dari perluasan pemukiman, dan hilangnya berbagai jenis hewan serta tumbuhan akibat habitat mereka yang dirusak. Sengon menjelaskan bagaimana pohon-pohon Sengon, yang dianggap tidak berharga oleh kerajaan karena kayunya kurang kuat untuk bangunan megah, sebenarnya memiliki peran vital dalam menjaga kesuburan tanah dan keseimbangan air. Disinilah terungkap bahwa Putri Sengon sebenarnya adalah putri seorang pertapa sakti yang sangat mencintai alam. Sang pertapa memilih untuk tinggal jauh di dalam hutan dan mendidik putrinya untuk menjaga keseimbangan alam, menjauhkan diri dari keserakahan manusia yang merusak hutan. Pangeran Banyuaji terpukul mendengar penjelasan itu. Ia teringat proyek-proyek pembangunan ambisius kerajaannya, perintah-perintah penebangan hutan yang ia tanda tangani tanpa banyak berpikir, dan bagaimana ia sendiri pernah menganggap remeh cerita-cerita tentang roh penunggu hutan. Rasa bersalah dan penyesalan menyelimuti hatinya. Ia menyadari bahwa kemakmuran kerajaannya dibangun di atas penderitaan alam. Roh-roh penjaga hutan ini marah, lanjut Sengon. Ketidakseimbangan yang kalian ciptakan telah membuka celah bagi energi negatif untuk berkembang biak, bermanifestasi sebagai wabah yang menyerang sumber kehidupan kalian. Alam hanya mencoba memulihkan keseimbangannya, Pangeran. Pemahaman ini menampar Pangeran, membuatnya sadar bahwa solusi tidak terletak pada ramuan ajaib semata, tetapi pada perubahan mendasar dalam cara kerajaannya berinteraksi dengan alam. Menyadari bahwa pemulihan membutuhkan tindakan nyata, Sengon memutuskan untuk melakukan ritual penyembuhan kuno. Ritual ini harus dilakukan di bawah naungan pohon Sengon purba tempat ia tinggal, pohon yang telah menjadi pusat energi spiritual hutan selama berabad-abad. Persiapan ritual berlangsung khusyuk. Sengon mengumpulkan berbagai jenis daun langka, akar wangi, dan air suci dari mata air tersembunyi. Pangeran Banyuaji membantunya dalam diam. Hatinya dipenuhi campuran antara harapan dan kekhawatiran. Saat senja mulai turun, ritual pun dimulai. Sengon berdiri di bawah pohon raksasa itu, melantunkan doa-doa dalam bahasa kuno yang seolah menyatu dengan desau angin. Ia menempelkan telapak tangannya pada batang pohon, dan pangeran dapat merasakan energi luar biasa mengalir dari gadis itu ke dalam pohon. Dan sebaliknya, puncak ritual adalah saat Sengon mengambil getah bening yang keluar dari torehan kecil di kulit pohon Sengon purba, mencampurnya dengan ramuan lain, lalu meneteskan darahnya sendiri ke dalam campuran tersebut. Ia kemudian meminum sebagian kecil ramuan itu, wajahnya pucat pasi, tubuhnya bergetar hebat. Sisa ramuan itu kini bersinar lembut, mengandung esensi kehidupan Sengon dan kekuatan penyembuhan hutan. Pangeran menyaksikan seluruh proses itu dengan napas tertahan. Ia melihat betapa besar pengorbanan yang dilakukan Sengon. Gadis itu tampak sangat lemah setelah ritual selesai, bersandar pada batang pohon untuk menopang tubuhnya. Namun, matanya masih memancarkan tekad yang kuat. Pengorbanan Sengon, kesediaannya memberikan sebagian dari dirinya demi memulihkan harmoni, menyentuh hati Pangeran Banyuaji lebih dalam dari apapun. Ia bersumpah dalam hati untuk tidak menyia-nyiakan pengorbanan ini, dan memastikan kerajaannya belajar dari kesalahan masa lalu. Kekagumannya pada Sengon kini bercampur dengan rasa hormat dan kepedulian yang tulus. Ia menyadari betapa cantik jelita dan baik hati gadis di hadapannya ini. Bukan hanya parasnya namun juga hatinya yang mulia.
Dengan membawa guci kecil berisi ramuan penyembuh yang bersinar lembut, Pangeran Banyuaji dengan hati-hati memapah Sengon yang masih lemah untuk kembali ke perbatasan hutan. Kabar kembalinya pangeran dengan penyembuh hutan dan obatnya menyebar cepat ke ibu kota. Namun, tidak semua orang menyambutnya dengan gembira. Menteri Agrana, seorang pejabat tinggi yang licik dan ambisius, merasa terancam. Dialah dalang di balik banyak proyek penebangan liar yang menguntungkan dirinya secara pribadi. Keberhasilan Sengon akan mengungkap perbuatannya dan menghentikan sumber kekayaannya. Ketika pangeran dan Sengon tiba di istana dan hendak mempersembahkan ramuan itu kepada raja, Menteri Agrana dengan licik mencoba merebutnya. Ramuan berbahaya dari penyihir hutan ini harus disita, serunya, memfitnah Sengon di hadapan raja dan para pejabat lain. Ia memerintahkan pengawalnya untuk menangkap Sengon dan mengambil guci ramuan. Terjadilah ketegangan. Namun, Pangeran Banyuaji, yang kini bukan lagi pemuda naif yang skeptis, maju melindungi Sengon. "Berhenti!" teriaknya lantang. Justru keserakahan mula, Menteri Agrana, yang hampir menghancurkan kerajaan ini. Dengan keberanian baru dan pemahaman yang ia dapatkan dari hutan, Pangeran Banyuaji membeberkan semua bukti yang ia kumpulkan selama perjalanannya bersama Sengon, kesaksian penduduk desa tentang penebangan ilegal yang diperintahkan Menteri Agrana, peta wilayah hutan yang dirusak, hingga penjelasan Sengon tentang akar masalah wabah yang ternyata disebabkan oleh ketidakseimbangan alam akibat ulah sang menteri. Sengon, meskipun lemah, mendukung pangeran dengan argumen yang tenang namun menusuk tentang hukum alam. Raja Arkananta dan para pejabat lain terkejut mendengar pengakuan dan bukti-bukti tersebut. Wajah Menteri Agrana pucat pasi, tak mampu lagi menyangkal. Kebenarannya terungkap, dan niat jahatnya terbongkar di hadapan semua orang. Ramuan penyembuh dari Sengon segera digunakan sesuai petunjuknya. Beberapa tetes dilarutkan dalam air suci dan dipercikkan ke ladang-ladang serta sumber air utama kerajaan, diiringi doa tulus memohon ampun kepada alam. Secara ajaib, dalam beberapa hari, tanda-tanda kehidupan mulai kembali. Tunas-tunas padi baru yang hijau segar bermunculan, pohon buah mulai berbunga kembali, dan wabah perlahan sirna. Kerajaan Mandara terselamatkan dari kehancuran. Menteri Agrana diadili dan menerima hukuman setimpal atas perbuatannya. Raja Arkananta, dengan penuh rasa terima kasih dan penyesalan atas kelalaian kerajaannya di masa lalu, menawarkan Sengon posisi terhormat di istana, lengkap dengan gelar kebangsawanan dan segala kemewahannya. Namun, Sengon dengan halus menolaknya. "Tempatku di sini, Yang Mulia," ujarnya sambil menatap ke arah hutan tempat tinggalnya. "Aku adalah bagian dari hutan ini. Tugasku adalah menjaga keseimbangannya." Ia memilih untuk tetap tinggal di pohon Sengon Purba, namun berjanji akan selalu siap membantu kerajaan sebagai penasihat dalam menjaga harmoni dengan alam. Ia kemudian dianugerahi gelar kehormatan, Putri Sengon, bukan sebagai bangsawan darah biru, tetapi sebagai putri penjaga keseimbangan alam, sosok yang dihormati oleh seluruh rakyat. Pangeran Banyuaji, yang hatinya telah terpikat oleh kebijaksanaan, kebaikan hati, dan kecantikan Putri Sengon, sering mengunjungi hutan untuk belajar darinya dan berbagi perkembangan kerajaannya. Seiring berjalannya waktu, benih-benih cinta tumbuh di antara mereka, bukan cinta yang berapi-api, namun cinta yang tumbuh dari rasa hormat, kekaguman, dan kesamaan visi untuk menjaga keseimbangan alam. Dengan restu Raja Arkananta dan seluruh rakyat, Pangeran Banyuaji akhirnya menikahi Putri Sengon. Pernikahan mereka menjadi simbol bersatunya kerajaan dengan alam, sebuah era baru di mana kemakmuran dan kelestarian berjalan beriringan. Kisah Putri Sengon pun menjadi legenda abadi di Kerajaan Mandara, sebuah pengingat bahwa kemakmuran sejati hanya bisa dicapai ketika manusia hidup dalam harmoni dan rasa hormat terhadap alam semesta.
dan bahwa cinta sejati dapat tumbuh dari pemahaman dan penghargaan yang mendalam.